Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الجر المحجلين وعلى آله أمهر الكاملين وصحبه الهادين المهتدين إلى يوم الدين وبعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam maqalah ke-35, al-musannif mengutarakan suatu maqalah yang berbunyi mastauda'a fi qaibis sarair dhahara fi syahadatis dhahir. Apa yang tersembunyi dalam rahasia gaib, yaitu berupa nur ma'rifatan nur ilahi, pasti akan ada pengaruhnya di anggota lahir. Anggota lahir, lisan kita, anggota lahir, tangan kita, anggota lahir, kaki kita, anggota lahir, telinga kita, itu semua adalah anggota lahir yang manifestasi anggota lahir itu tergantung bersih atau tidak bersihnya hati kita, yang dalam kita. Kita akan berbicara dengan kebaikan, berbicara yang baik apabila hati kita baik. Kita akan melihat sesuatu yang baik apabila hati kita baik. Kita akan mendengarkan sesuatu yang baik apabila hati kita baik. Kita akan berkata, akan berjalan ke arah kebaikan apabila hati kita baik. Begitu juga tindakan kita akan baik apabila hati kita baik. Oleh karena itu, hati yang baik akan menjadikan panca indah semuanya adalah menjadi kebaikan. Sesuatu yang tersembunyi dalam rahasia gaib, yaitu berupa nur ma'rifat dan nur ilahi, pasti akan ada pengaruhnya kepada anggota lahir, yaitu badan kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam satu firman-Nya surat Az-Zumar ayat 45 berfirman, wa idza a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzikrul ladzina min duni bidahum yastabsyirun. Orang-orang yang kafir apabila disebutkan nama Allah dia enggan menjawabnya, tapi ketika dia disebutkan selain Allah dia merasa bangga, dia merasa tersenyum. Merasa suka, merasa bergembira karena hatinya jelek. Kalau hati yang baik, ketika ada asma Allah dibacakan, maka wajilat qulubuhum, akan tergetar hati kita semua. Oleh itu, dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khasya qalbuhu la khasyat jawarihuhu. Tidak khusyuk artinya kalau tidak khusyuk panca indahnya. Oleh karena itu dalam aturan fikih tidak diperbolehkan bergerak apabila sholat itu bergerak lebih dari 3 kali. Kenapa? Tanda itu adalah ketidakkhusyuan. Maka diatur oleh fikih apabila bergerak 3 kali batal sholat. Kenapa? Karena akan mengubah konsentrasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diatur oleh agama berdasar pengertian fikih. Itu asalnya kenapa kita sering bergerak, itu hati kita yang tidak merasa tenang. Orang yang bahagia hidupnya akan tampak dalam anggota badannya, cerminan dari kebersihan hatinya. Wajahnya selalu berseri dan murah senyum.
Lisannya suka berkata baik, sopan, dan suka memuji orang. Tangannya gemar berinfak, bersedekah, dan berbuat baik kepada sesama. Itulah cerminan hati kita. Apabila hati kita jelek, maka panca indera kita akan menjadi jelek. Apabila hati kita baik, maka panca indera kita semua akan baik. Dalam suatu hadis, Allah berfirman, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sungguhnya Allah tidak akan melihat kepada gambaran wajahmu. Allah tidak akan melihat kepada harta yang kamu dapatkan. Tapi Allah akan melihat dari kebersihan hatimu dan Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Walaupun kita berwajah tampan, tapi hati jelek, Allah tidak akan lihat. Yang Allah lihat adalah kebersihan hati kita. Walaupun kita banyak harta, tapi kita tidak pernah beramal, maka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diperhatikan seorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana dia beramal dengan kebaikan. Jadi, apabila ingin kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikanlah hati, kebersihan hati, dan kebanyakan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat rupamu, Allah tidak akan melihat banyak hartamu. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebersihan hatimu dan banyaknya amalnya. Banyak kamu beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza fasadat fil jasad fasadat jasad kullu wa idza salat jasad kullu. Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad kita ada sebuah mudghah. Apabila itu baik, mudghah itu baik, maka baik semuanya. Dan apabila itu jelek, maka jelek semuanya. Ala wahya al-qalbu. Ingatlah, itulah hati kita. Jadi, apabila hati kita baik, maka baik semuanya. Apabila hati kita jelek, maka jelek semuanya. Di antaranya, amalan untuk membersihkan hati adalah dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diberikan ketenangan hati. Tapi zikir yang seperti apa yang akan memberikan ketenangan dalam hati kita? Oleh karena itu, dalam berzikir, Syekh Sya'rani dalam kitab Al-Mafakhir Aliyah fil Ma'asil Syadiliyah menyebutkan bahwasanya kita dalam berzikir supaya ada ketenangan dalam hati kita itu ada adab-adaban. Adab-adaban yang disebutkan oleh Syekh Syadili menyebut Syekh Sya'rani menurut dalam kitab Syadiliyah itu ada 20 adab-adaban supaya kita mendapatkan ketenangan dalam zikir kita semuanya. Yang 20 itu dibagi 3. 5 ketika kita sebelum berzikir, lalu 12 ketika kita berzikir, dan 3 ketika kita sudah berzikir, supaya hati kita merasa tenang. Maka pakailah adab-adaban. Tidak sembarang berzikir, supaya kita merasakan asar dari zikir tersebut, asar dari ketenangan hati kita itu. Jangan berzikir sembarangan. Harus ada adab-adab, tata krama kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Syekh Sya'rani dalam kitabnya menyebutkan ada 20. Yang pertama, adab 5 adab sebelum berzikir.
5 adab sebelum berzikir katanya, satu adalah kita harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artinya kita harus membersihkan hati kita. Tobat dalam artian itu membersihkan hati kita. Bersihkan hati kita supaya kita bisa berzikir dengan tenang. Hilangkan sifat takabur, sombong. Hilangkan sifat riya. Hilangkan sifat sum'ah. Hilangkan sifat toma. Jangan ada sombong ketika kita dalam berzikir. Jangan ingin pamer dilihat sama orang lain ketika kita berzikir. Maka kalau ada sifat takabur awalnya, supaya ada sombong ketika kita berzikir ada sifat sombong, pengen dilihat orang, pengen merasa diri orang soleh. Ketika itu Allah tidak akan memberikan rasa tenang dalam hatimu. Karena hatimu telah kotor. Bersihkan dulu. Ala bidzikri tatma'innul adab-adab yang pertama, tobat, membersihkan hati. Baru yang kedua kata Syekh Asy'arani menyebutkan bahwasanya ada berzikir yang nomor kedua adalah kita harus mandi. Kalau tidak bisa mandi, kita berwudu. Bagusnya kita mandi dulu sebelum kita berzikir. Kalau umpamanya kita tidak bisa mandi, kita wudu dahulu. Adab-adaban berwudu karena kita itu akan memuji Zat yang Maha Suci. Maka kita harus dalam keadaan suci. Kalau yang pertama berwudu membersihkan hati batin kita. Yang kedua dohir pun harus dibersihkan dengan berwudu. Kalau bisa kita mandi, kalau tidak kita melaksanakan berwudu. Jadi berwudu bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya sholat, berzikir pun kita harus berwudu. Itu sebagai adab-adaban tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Syekh Sya'roni, sebelum berzikir kita harus diam dulu. Sebelum kita membacakan amalan-amalan yang diberikan oleh guru kita diam dulu sebelum amalan. Tafakur bahwa kita itu akan melaksanakan, ingat kepada Allah. Baru kita ucapkan zikir, diam sebentar. Jadi nomor ketiga kata Syekh Sya'roni, kita harus diam sebentar sebelum kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, kata Syekh Sya'roni menyebutkan ada himmatus syekh. Ada perhatian dari guru. Menganggap bahwa diri kita itu diperhatikan. Dengan amal itu, bahwa amal itu bukan sembarangan amalan. Yaitu amalan dari guru. Amalan yang perlu bimbingan. Jadi jangan sembarang kita berzikir. Berzikir dengan sembarangan tanpa guru. Kita harus berzikir itu dengan bimbingan guru. Kalau kita berzikir dengan tanpa bimbingan guru, maka gurunya adalah setan. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengen dibimbing oleh guru supaya kita wusul kepada Allah, maka kita harus ada himmah, semangat seperti guru berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata Syekh Sya'roni, adab zikir adalah bahwasanya kita meyakini ketika zikirnya kita itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwasanya zikir yang kita amalkan itu adalah zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini itu. Kenapa? Karena zikir yang kita amalkan itu ada sanad, ayat, ada silsilah yang sampai nyambung kepada Rasulullah, baginda Rasulullah alaihi wasallam. Oleh karena itu, ahli-ahli thariqah itu mempunyai guru yang bersambung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan. Kun ma'allah wa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Fa inna yuwasiluka ilallah. Siapa yang bisa menjadi wasilah kepada Allah, yaitu guru yang membimbing. Orang-orang yang soleh yang bisa membimbing kita, yaitu dengan mempunyai sanad kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak asal sembarangan zikir yang kita dapat dari buku umpamanya. Itu bahaya, harus ada bimbingan dari guru kita. Itu ketika kita berzikir, adab-adaban sebelum kita melaksanakan zikir. Yang kedua kata Syekh Sya'roni, ketika kita berada dalam zikir. Ya, mulai kita berzikir, maka kita ada di dalam zikir. Yang pertama, duduk di tempat yang suci. Khusus tempat yang suci itu. Tempat yang dikhususkan untuk kita melaksanakan zikir.
kita punya ruangan, ini ruangan tidur, ini dapur, ini ruang ruang apa, ruang makan, ini ruang tamu. Ada khusus untuk zikir walaupun sedikit. Supaya kita terjamin kesuciannya. Karena kalau tempat-tempat yang lain tidak terjamin. Mungkin ada kencing anak-anak, mungkin ada kotoran yang lain. Tapi kalau dia dihususkan tempat untuk berzikir, itu terjamin kesuciannya. Jadi tempatnya harus suci, badannya harus suci, semuanya harus suci. Gitu. Yang kedua, tangan di atas paha. Tangan di atas paha itu bagaimana caranya? Tidak mungkin kita bersila. Tapi tangan di atas paha itu kita duduknya seperti duduk ketika duduk di antara dua sajud. Ketika kita membaca Rabbi firli warahamni wajburni warfa'ni warzuni, seperti sholat yang dia duduk di antara dua sujud. Itu duduk yang terhormat, yang paling beradab menghadap Allah. Gitu. Kita beradab itu duduk seperti itu, tangannya disimpan di atas paha kita. Kalau kita menggunakan tasbih, maka tasbih tangan kanannya memegang tasbih, tangan kirinya di atas paha kita. Yang selanjutnya, adab-adaban ketika kita berzikir itu memakai wangi-wangian. Kita pakai wangi-wangian, beli wangi-wangian yang sangat harum. Tempat kita dipakai buhur. Jadi tempat kita itu harum karena malaikat senang dengan yang harum-harum. Orang yang di di ruangannya banyak harum-harum itu disenangi oleh malaikat. Tapi iblis tidak suka dengan tempat-tempat yang harum. Oleh karena itu, pakailah harum-haruman, wangi-wangian. Mau dengan minyak, mau dengan buhur, dan lain sebagainya. Yang jelas, wangian-wangian itu membuat nyaman kita dan tetangga-tetangga kita. Jangan wangi-wangian yang tidak merasa nyaman teman kita. Yaitu teman-teman wangi-wangian yang merasa nyaman, karena wangi-wangian itu supaya kita merasa nyaman bersama teman-teman kita, jamaah kita. Lalu pakaian yang halal dan suci. Pakaiannya yang halal. Pakaiannya yang suci. Tadi sudah suci dalam tempat. Ini juga yang perlu kehalalannya. Kalau umpama tidak ada pakaian, umpamanya minjem, harus ada orang lain harus minjem dulu. Kalau bersuci harus lihat dulu pakaiannya suci atau tidak. Apakah pakaian ini dibeli dari harta yang halal atau yang haram? Itu akan berakibat jelek pada kita. Khusus untuk sholat, untuk berzikir itu khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakaian-pakaian yang digunakan untuk bermain. Jangan pakaian yang belum tentu halalnya. Kaos partai umpamanya, kaos ngasih orang, tidak jelas. Khusus untuk zikir kepada Allah, khusus beli pakaian yang khusus. Karena kita juga kalau makan, kita harus pakaiannya makanan piring yang khusus bagi kita. Umpamanya kita minta ke istri kita, "Mah atau Ibu, saya pengen makan. Mana piringnya?" Kata istri kita, "Itu piringnya di kandang ayam, bekas ayam." Tentu kita tidak mau memakai piring bekas ayam. Begitu juga kita kepada Allah. Khusus pakaian, bukan pakaian untuk ke pasar, bukan pakai untuk ke sawah, bukan asal nutup aurat, tapi pakaian yang dikhususkan untuk berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, carilah tempat yang sepi, yang sunyi ketika berzikir itu. Jangan terganggu dengan bising anak-anak, jangan terganggu dengan bising musik yang lain, di tempat-tempat yang suci, yang sepi. Lalu diupayakan untuk bisa menutup mata. Menutup mata ketika berzikir sunnah. Ada menutup mata. Lalu kepalanya ditundukkan ke bawah. Itulah adab-adaban. Yang dihadapi kita itu adalah yang maha agung. Yang maha segala maha agung dengan segala apa yang adanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu adab-adaban kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, adab yang ketika berzikir itu kata Syekh Syaroni,
membayangkan kehadiran guru kita. Bahwa kita ketika berzikir itu, kita berzikir bukan hanya dengan kita sendiri. Kita dibayangkan, dihadiri oleh guru kita. Oleh karena itu dalam Thariqah At-Tijaniyah ada adaban itu, kalau zikir itu harus cukup oleh 7 orang. Karena supaya kita bisa membayangkan kehadiran guru kita dan kehadiran para sahabat Rasulullah dan para sahabat. Bayangkan ketika zikir kita itu Rasulullah hadir, sahabat 4 yang hadir jadi 5 orang, guru kita hadir jadi 6 orang, bersama kita jadi 7 orang. Itu adab-adaban berzikir. Jadi zikir buat di tempat yang sempit, yang kira-kira tempatnya cukup semua orang. Itu supaya kita membayangkan kehadiran orang-orang yang suci, orang-orang yang soleh bersama kita berzikir. Membayangkan bahwa kita berzikir itu tidak sendiri. Kita berzikir dengan Rasulullah. Kita berzikir dengan para khalifah Rasulullah, para sahabat yang 4. Kita berzikir itu dengan guru kita. Akhirnya kita akan merasa dapatkan ketenangan. Lalu selanjutnya, jujur dalam berzikir. Kalau zikir umpamanya, jangan tidak jujur. Kata guru kita 100 ya 100, jangan dilebihi. Kita membaca subhanallah 33 kali, ya 33 kali. Kita alhamdulillah 33 kali, 3 kali, ya segitu. Tasbihnya atau baca kalimat thayyibah, zikir la ilallah 99 kali, segitu, jangan ditambahin. Dan tambah yang panjangnya 1 kali, itu jadi 100. Janganlah ditambahin, kita harus jujur dan berzikir. Jadi jangan asal-asalan berzikir. Kita mah asal-asalan aja, itu lebih hebat. Lebih hebat bagaimana? Itu tanpa guru. Kita baca subhanallah 1000, bagaimana kita? Itu kan zikir yang tidak menenangkan hati. Ibaratkan seperti ini. Umpama kita sakit kepala, datang ke dokter. Kata dokter, ya inilah makan obat. Makannya obat itu dikasih obat 10 biji obat itu. Kata dokter, makan sehari 2 kali. 1 tablet. Karena kita pengen sembuh, dimakan 1 kali. 10-nya dimakan sekaligus. Ya bukan sehat. Akhirnya kita akan makin parah penyakitnya. Bahkan akan meninggal kematian. Begitu kan zikir tidak akan ada asar. Karena resep dari guru kita itu harus seperti itu, harus kita turuti. Itu hati harus dalam berzikir. Lalu kita harus ikhlas berzikir itu. Bukan karena hadiah dunia, tapi hadiah untuk Allah Ta'ala. Untuk ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, supaya kita berzikir dengan ikhlas. Karena kita juga pengen hadiah dunia. Pisahkanlah. Umpamanya untuk membaca sholawat inti, untuk keberkahan dunia, untuk kemajuan usaha. Harus dipisah. Ini untuk lillahi ta'ala. Dikhawatirkan nanti kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita berzikir untuk hadiah dunia. Jadi karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Tidak ada hal untuk hadiah dunia. Yang selanjutnya memilih sigat zikir. Ya, pilih sigat zikir yang terbaik, ya, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, baca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu Akbar, istighfar, membaca sholawat itu. Adapun ada juga zikir-zikir yang yang merupakan yang diajarkan oleh ulama seperti hizib. Itu juga ada dalil-dalilnya, ada hizib, ada rotib dan lain sebagainya. Yang jelas sigat zikir itu harus berpenjelasan guru. Lalu menghadirkan yang maha zikir. Menghadirkan ya Allah dalam hati kita. Allah. Dan kosongkan hati kita. Ketika kita berzikir harus kosong dari haliah dunia. Itu adab dalam zikir. Baru setelah itu kita beres berzikir. Ada adab katanya, kata Syekh Saroni. Setelah kita melaksanakan zikir, ada adab. 3 adab setelah melaksanakan zikir. Yang pertama, harus bersikap tenang. Tenang, beres. Jangan dulu pulang. Berhenti dulu, tenang. Lalu keluar. Yang kedua, keluarkan napas berulang-ulang. Tarik napas, keluarkan napas berulang-ulang. Lalu jangan tergesa-gesa untuk minum. Gitu.
Jadi ada selang mungkin seperempat jam, setengah jam, setelah seluruh dikir jangan langsung minum. Karena minum itu karena dikir itu akan membuat hati kita apa eh, anget, anget. Itu menimbulkan ketenangan. Jangan langsung dikasih minum. Katanya kalau dikasih minum berarti ketenangan kita akan hilang. Itulah di antaranya adab-adaban kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, zahir kita itu mencerminkan hati kita. Apabila hati kita bersih, hati kita tenang, maka panca indera kita akan diberi ketenangan, mendapatkan eh, petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.